warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Tasrif. Yang terhormat, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc. Yang terhormat, pejabat tinggi Pratama dan Madya di lingkungan Kementerian ESDM beserta jajarannya. Yang kami hormati, Ketua Umum Perhapi, Bapak Insinyur Rizal Kasli IPM, Ketua Badan Pengawas Perhapi, Bapak Insinyur Winardi Sunoto MM, Ketua Dewan Penasehat Perhapi, Bapak Insinyur Herman Afif Kusumo, Ketua Dewan Pakar Perhapi, Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif, DEA IPU. Yang kami hormati, para perwakilan daerah Perhapi, pengurus dan anggota Perhapi, para sponsor dan tamu undangan, serta Bapak, Ibu, dan para hadirin yang berbahagia. Kami ucapkan selamat datang di acara Save Indonesian Coal yang kelima tahun 2020. Acara pada tahun ini dilaksanakan melalui rangkaian virtual conference yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 sampai dengan 18 September 2020. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang pertama, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dilanjutkan dengan Mars Perhapi. Hadirin dimohon berdiri. Perkembangan Indonesia lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargai para teknokrat Indonesia, putra-putri Ibu Pertiwi. Janganlah perkembangan Indonesia lewat karya tulus putra-putri bangsa, menghargai para teknokrat Indonesia, putra waris nagari. Pamitkan ilmu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah cita wibawa Nusantara, merdeka adil
di pelosok negeri demi kejayaan perkembangan Indonesia. Abdikan ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, dengan keadilan di pelosok negeri demi kejayaan perkembangan Indonesia. Jayalah perkembangan Indonesia, lewat karya tulus putra-putri bangsa. Wahai kau para teknokrat Indonesia, putra-putri ibu pertiwi. Jayalah perkembangan Indonesia, lewat karya tulus putra-putri bangsa. Wahai kau para teknokrat Indonesia, putra waris negeri. Abdikan ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, dengan keadilan di pelosok negeri demi kejayaan perkembangan Indonesia. Abdikan ilmumu demi citra bangsa, ukir prestasimu di pentas dunia. Bangunlah citamu di bawah Nusantara, dengan keadilan di pelosok negeri demi kejayaan perkembangan Indonesia. Jayalah, jayalah perkembangan Indonesia. Jayalah, jayalah perkembangan Indonesia. Dipersilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian, agar acara kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa bersama. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Sugiriawan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan hari ini dan nanti mendapatkan berkah dan ridho-Nya, sehingga kita bisa berjalan dengan lancar. Mohon izinnya bagi yang muslim untuk saya pimpin, sedang bagi yang lainnya dimohon untuk dapat menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi wajidah. Ya Rabbana kal hamdu wa lakal syukra wa yanbaghi li jalalika wajhika karim wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu, pemelihara alam semesta, segala puji atas karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kami. Segala puji dan keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepadalah kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami semua hadir dalam acara pembukaan kegiatan Chef Indonesia Call kelima melalui daring webinar yang merupakan awal dari rangkaian kegiatan Perhapi pada tahun ini yang bertajuk 30 tahun Perhapi untuk negeri. Untuk itu kami bermunajat kepadamu, kiranya kegiatan ini berada dalam ridho-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, sehingga semua dapat berjalan dengan lancar, dan jadikanlah itu sebagai nilai ibadah bermanfaat bagi semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, anugerahlah kepada kami ilmu yang bermanfaat bagi sesama.
Ya Allah, kami mohon agar seluruh rangkaian acara ini dapat bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Bermanfaat bagi kami sekarang dan kelak untuk generasi penerus kami nanti. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang mau mempersatukan. Kami mohon perkuatkanlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu, agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa yang kita cintai ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, saat ini bangsa kami sedang menerima cobaan musibah wabah pandemi COVID-19. Saat ini banyak saudara-saudara kami yang sedang sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Ya Allah, berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit. Kami mohon kepadamu kiranya Engkau berkenan untuk segera mengangkat musibah ini. Jangan Engkau bebani kami, melainkan sesuai dengan kemampuan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungi kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun atas segala dosa. Ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan serta para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Dan masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-Mu yang taat dan senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah yang Maha Pemurah, limpahkanlah kepada kami kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan kearifan dalam menghadapi semua masalah yang menimpa kami, bangsa dan negara kami, agar kami bisa segera bangkit dan menjadikan negeri-negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah yang Maha mendengar, sesungguhnya Engkau mendengar doa kami, maka kami mohon kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhina jannata ajizul ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan laporan Ketua Panitia Save Indonesian Coal yang kelima tahun 2020. Kepada Ibu Rara Nastiti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur pagi ini kita semua dapat hadir walaupun melalui daring untuk memulai acara Save Indonesian Coal yang kelima. Izinkan saya untuk menyampaikan laporan dari pelaksanaan acara ini. Save Indonesia Coal adalah awal dari rangkaian acara 30 tahun Perhapi. Dalam rangka perayaan ulang tahun Perhapi yang ke-30, rangkaian acara yang digelar adalah Save Indonesia Coal kelima dari tanggal 11 sampai dengan 18 September, yang kemudian akan diikuti oleh acara Sarasehan pada tanggal 26 September, dan ditutup dengan temu profesi tahunan Perhapi atau TPT Perhapi pada tanggal 11 sampai dengan 27 November 2020. Save Indonesia Coal sendiri adalah merupakan konferensi batubara nasional atau Indonesia Conference Coal yang diinisiasi oleh Perhapi di tahun 2009 dan diadakan bekerjasama dengan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI, Indonesia Mining Association (IMA), dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pertambangan Indonesia atau ASPINDO, yang dirancang khusus untuk mengulas berbagai isu, permasalahan, dan alternatif solusi terhadap industri pertambangan batubara. Untuk Save Indonesia Coal kelima kali ini, kami mengangkat tema Red Alert Indonesia Coal Mining Industry, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membangun awareness seluruh stakeholder terhadap kondisi pertambangan batubara Indonesia saat ini, dan juga untuk memberikan shifting paradigma akan pengelolaan industri pertambangan batubara, serta memberi gambaran umum strategi pengelolaan industri pertambangan batubara. Dalam acara ini akan diangkat 5 topik utama, dengan topik pertama adalah Red Alert Indonesia Coal Mining Industry, membangun awareness paradigma shifting strategi. Kemudian
topik mengenai ketahanan energi dan upaya konservasi batubara Indonesia. Kemudian topik yang ketiga adalah tentang disrupsi dan perkembangan teknologi pemanfaatan batubara terkini. Topik keempat yaitu prospek dan tantangan teknologi hilirisasi dan pemanfaatan batubara kualitas rendah serta proyek marginal. Dan yang tidak lupa juga kami sertakan topik yang berhubungan dengan pandemi saat ini, yaitu tatanan baru industri pertambangan batubara pasca pandemi COVID-19 yang akan menghadirkan pelaku-pelaku industri pertambangan. Dan pada hari Jumat tanggal 18 September 2020, acara juga akan ditutup dengan talk show yang menghadirkan Pak Irwandi Arief untuk memberikan rumusan dari seluruh rangkaian topik yang disampaikan dari tanggal 11 sampai dengan 18 September. Untuk 5 topik tersebut, kami menghadirkan 22 narasumber yang berasal dari berbagai unsur, mulai dari birokrasi, akademisi, dan praktisi profesional. Dan dengan menghadirkan juga di dalamnya ada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau yang mewakili, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, serta tidak lupa juga Dirjen Mineral dan Batubara, serta banyak narasumber lainnya. Sampai dengan pagi ini, sudah terdaftar lebih dari 500 peserta. Dan karena acara ini adalah acara daring yang akan berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 18 September, di mana mulai hari Senin, satu hari akan kami tampilkan satu topik diskusi, dari jam 8 sampai jam 12 siang, maka tidak menutup kemungkinan bahwa peserta akan masih terus bertambah, dan karena acaranya daring, kapasitasnya tidak terbatas. Jadi kami akan tetap menerima jika ada pendaftaran peserta tambahan. Dan yang terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, terutama dari Kementerian SDM yang banyak sekali membantu pelaksanaan acara ini, teman-teman panitia semuanya, kemudian kru dari vendor, dan tidak lupa juga kepada para sponsor yang sampai dengan hari ini sudah ada konfirmasi dari 28 sponsor. Sponsor ini adalah sponsor untuk rangkaian acara 30 tahun Perhapi, sehingga SIC ini hanya adalah acara pertama yang diselenggarakan. Demikian kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan acara ini masih terdapat kekurangan-kekurangan. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian semuanya untuk supaya ke depan acara bisa berjalan dengan lebih baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para hadirin, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Perhapi. Kepada Bapak Insinyur Rizal Kasli, IPM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi dan selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus membuka event Safe Indonesian Pool yang kelima tahun 2020. Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan roda pemerintahan dengan baik dan berhasil untuk menuju Indonesia maju, makmur, dan sejahtera. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Perekonomian, Bapak Insinyur Erlangga Hartarto, IPU. Yang kami hormati Bapak Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bapak Insinyur Arifin Tasrif. Terima kasih Bapak Menteri atas kesediaan dan waktu Bapak untuk memberikan arahan dan membuka secara resmi konferensi Safe Indonesian Pool ke-5 tahun 2020 ini.
untuk kemajuan industri pertambangan batubara nasional. Alhamdulillah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan ini kami mendapatkan arahan dan dukungan penuh dari Bapak Menteri SDM sehingga dapat terselenggara dengan baik. Yang kami hormati Bapak Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bapak Dr. Insinyur Ridwan Jamaluddin MSc, Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, dan para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang telah ikut membantu dan mendukung untuk kelancaran acara ini. Yang kami muliakan, Kedutaan Kanada di Jakarta yang diwakili oleh Miss Emily Carrier dan Ibu Melanie Ismail dari Trade Commissioner Extractive Industries. Juga terima kasih kami kepada para pembicara, pemateri, moderator, dan pembawa acara, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dari Jepang dan Australia. Para CEO perusahaan dan pimpinan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan jasa pertambangan yang telah ikut membantu atas suksesnya penyelenggaraan acara dalam rangka 30 tahun Perhapi untuk negeri. Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan segenap pengurus Perhapi, baik pusat maupun di daerah yang kami hormati. Para mantan Ketua Umum Perhapi yang hadir pada hari ini, Ketua dan Wakil Ketua Badan Pengawas Perhapi, Pak Winardi, dan Pak Ridwan Jamaluddin, dan Pak Sutrisno. Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Dewan Penasihat Perhapi, Pak Insinyur Herman Api Kusumo, Ketua dan Anggota Dewan Pakar Perhapi, Profesor Dr. Insinyur Irwandi Arif, MSc, Ketua dan segenap pengurus Forkopindo, Ketua dan Wakil Perwakilan dari Asosiasi Pertambangan, Indonesian Mining Association, IMA, APBI, Aspindo, perwakilan dari AUCMM, Australia, IAGI, MGII, Kombers, KCMI, dan yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang kami banggakan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Penyelenggara dalam rangka 30 tahun Perhapi untuk negeri. Dalam hal ini tadi sudah disampaikan oleh Ines Nara Nasiti, dan Wakil Ketua Dr. Doni Simorangkir dari Minerba, juga Iska Aji dari Minerba, Dr. Syafri Zalillah, Wakil Dekan FTM ITB, Horik Manurung dari Petrosi, Sugriawan dari Pendopo Energi, Dani Dangkwa dari Titan Group, Dr. Stefani Os Quantus, Fikri Arsa dari Tura Consulting, dan Mixindo dari Trisakti, serta tim sekretariat Perhapi yang telah bekerja keras untuk menyukseskan terselenggarakannya acara ini. Terima kasih atas pengabdiannya yang tanpa pamrih, dan semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Yang kami banggakan dan hormati seluruh anggota Perhapi dimanapun Anda berada yang telah mendukung penuh atas terselenggarakannya acara-acara Perhapi. Adik-adik mahasiswa yang kami cintai dari seluruh Indonesia, Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selamat datang di acara Indonesian Coal Conference ke-5 tahun 2020. Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kami hormati dan kami banggakan, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari kami segenap pengurus dan seluruh anggota Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, atas kesediaan Bapak Menteri SDM untuk memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus membuka Indonesian Coal Conference ke-5 tahun 2020 ini. Dukungan dan arahan dari Bapak Menteri akan menambah semangat kami, para profesional dan pengusaha pertambangan, untuk bahu-membahu dengan pemerintah dalam meningkatkan peran serta industri pertambangan dalam perekonomian Indonesia, terutama untuk mendukung program pemerintah menuju Indonesia Maju tahun 2045. Perhapi selalu siap untuk berkontribusi dalam memberikan masukan, kajian, dan sosialisasi kebijakan pemerintah dalam untuk industri pertambangan. Indonesian Coal Conference tahun 2020 dengan tema utama Save Indonesian Coal merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia mulai tahun 2009 dan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Indonesian Mining Association (IMA), serta Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia (Aspindo). Kegiatan ini diadakan secara berkala antara pemangku kepentingan stakeholder
pertambangan batubara nasional untuk mengulas berbagai permasalahan, peluang, dan tantangan untuk mendukung masa depan industri pertambangan batubara nasional. Kegiatan Save Indonesian Coal ini merupakan rangkaian dalam kegiatan dalam rangka 30 tahun Perhapi untuk negeri. Yang berikutnya akan dilanjutkan dengan seri kegiatan berikutnya, yaitu ulang tahun Perhapi yang ke-30 dan Sarasehan Insan Pertambangan Indonesia pada tanggal 26 September 2020 di Bandung. Kemudian temu profesi tahunan TPT yang ke-29 yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 sampai 28 November 2020 secara virtual dan daring. Kemudian dilanjutkan dengan CEO Mining Talk yang dilaksanakan pada tanggal 26 September di Bandung. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh Perhapi akan selalu berpedoman kepada protokol kesehatan dan COVID-19 yang dikeluarkan dan diarahkan oleh pemerintah dalam hal ini. Untuk itu, Save Indonesian Coal kelima ini juga akan dilaksanakan secara virtual dan daring. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian kami hormati, saat ini batu bara merupakan energi fosil yang paling murah dibandingkan dengan energi lainnya seperti minyak dan gas serta sumber energi lainnya. Sehingga batu bara banyak diperlukan dan untuk mendukung ketersediaan energi berbagai negara dan mendukung pertumbuhan industri di negaranya masing-masing. Cina menjadi negara produsen dan pengguna batu bara terbesar di dunia, diikuti oleh India, Amerika Serikat, dan Rusia. Berdasarkan data Badan Geologi Kementerian SDM tahun 2019, cadangan batu bara Indonesia terdata sebanyak 37,6 miliar ton dengan sumber daya sebanyak 149 miliar ton. Cadangan batu bara Indonesia hanya 3,5% dari cadangan batu bara dunia dan diprediksi akan dapat bertahan sekitar 40 tahun ke depan dengan tingkat produksi diasumsikan sekitar 550 juta ton per tahun. Hal ini memang perlu diklarifikasi mengingat bervariasinya jenis kualitas batu bara yang kita miliki, serta fluktuasi harga yang mempengaruhi status cadangan dan sumber daya. Nah, akibat dari pandemi COVID-19 ini telah mempengaruhi secara serius industri pertambangan nasional, terutama batu bara dengan terjadinya penurunan konsumsi energi listrik di negara-negara importir batu bara yang utama seperti Cina, India, dan negara-negara lainnya. Sehingga saat ini terjadi oversupply di pasar global. Bahkan Cina dan India menghentikan sementara impor batu bara dengan mengutamakan penggunaan batu bara yang diproduksi dari dalam negerinya sendiri. Di sisi lain, industri pertambangan batu bara memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional, salah satunya sebagai sumber penerimaan negara, di samping pajak, sekitar 80% PNBP di sektor subsektor minerba berasal dari batu bara. Nah, sejak tahun 2012, Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara termal terbesar di dunia, mengalahkan Australia dengan produksi batu bara yang terus meningkat setiap tahun. Sekitar 70% batu bara yang diproduksi diekspor ke mancanegara dan hanya 30% yang digunakan untuk penggunaan dalam negeri atau DMO. Kemudian investasi di industri pertambangan batu bara selama ini didominasi oleh pembukaan tambang baru dengan minim investasi di sisi hilir untuk peningkatan nilai tambah. Dengan adanya amanat Undang-Undang Minerba yang baru nomor 3 tahun 2020 untuk melaksanakan peningkatan nilai tambah menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengusaha pertambangan batu bara dalam rangka mendukung perekonomian nasional. Salah satu masalah defisit transaksi berjalan. Sesuai harapan Presiden Republik Indonesia di samping mendukung ekonomi daerah dan multiplier efek lainnya. Tantangan dan peluang di industri batu bara sangat menantang untuk didiskusikan dengan stakeholder untuk mencari solusi terbaik bagi negara dan industri itu sendiri. Untuk itu, dalam konferensi ini kita akan mendengarkan dan mendiskusikan beberapa isu terkini di industri batu bara nasional, peluang, tantangan, dan teknologi yang bisa membantu industri batu bara keluar dari kondisi saat ini menuju masa depan yang lebih baik. Dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung terselenggaranya rangkaian acara 30 tahun Perhapi untuk negeri yang dimulai pada bulan September ini dan nanti akan diakhiri pada temu profesi tahunan ke-29 pada akhir bulan November. Nah, antara lain, terima kasih kami kepada kategori sponsorship Platinum, PT Petrosi Tbk,
sponsorship kategori Gold, PT Pama Persada Nusantara, PT Oktasan Baruna Persada, PT Bara Anugerah Sejahtera, PT Putra Perkasa Abadi, PT Vale Indonesia Tbk, PT Arutmin Indonesia, PT Adaru Energi Tbk, dan Silver Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Perhapi. Kategoris Bronze, PT Multi Harapan Utama, IHI dari Jepang, PT Pupuk Indonesia Persero, PT Mifa Bersaudara, Air Product dari USA, Mahakam Sumber Jaya, PT Medco Energy Mining Internasional, PT Brokol Tbk, PT Nusahal Mahera Mineral. Dan terima kasih juga kepada beberapa sponsorship lainnya yang belum terkonfirmasi dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kepada media partner, kami ucapkan terima kasih antara lain kepada Klik SDM, Biro Komunikasi dan Informasi Kementerian SDM. Terima kasih pada Pak Agung pribadi, BPSDM Geominerba, Mandala Tambang, dan Dunia Tambang. Semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat bagi kita semua dan bagi kemajuan bangsa dan negara yang sangat kita cintai ini. Akhir kata, tiada gading yang tak retak. Kami segenap pengurus dan panitia mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini ada kesalahan dan kekurangan sempurnaan di sana-sini. Kami harus menyesuaikan semua kegiatan yang dilaksanakan dengan kondisi new normal yang kita alami saat ini. Demikian sambutan kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas dan kurang berkenan. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, tibalah saatnya kita akan ikuti dan simak bersama sambutan serta arahan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan sekaligus berkenan mewakili Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo untuk membuka secara resmi acara pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Arifin Tasrif, kami persilakan.
Dan saat ini juga terjadi mereka dalam 1 dekade terakhir. Era booming harga komoditas termasuk batu bara diperkirakan sudah berakhir dan perlu adanya respons peran industri pertambangan batu bara di masa yang akan datang. Saat ini sekitar 50,3% sumber energi listrik PLN berasal dari pembangkit batu bara dan masih merupakan energi fosil termurah. Tekanan berkaitan isu lingkungan terhadap penggunaan batu bara di pembangkit terus meningkat. Di samping masih melambatnya pembangunan sumber energi terbarukan. Hadirin yang saya hormati dan kami banggakan, kedepannya tantangan yang dihadapi industri pertambangan batu bara saat ini tidaklah mudah, khususnya untuk menjawab berbagai kekhawatiran yang dapat menyebabkan terhentinya industri pertambangan nasional. Saat ini, pemerintah terus mendorong dilakukannya peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batu bara sebagai motor penggerak mendukung era industrialisasi menuju visi Indonesia maju tahun 2045. Di Indonesia, potensi batu bara yang dominan adalah yang berkalori rendah. Jenis batu bara ini akan dapat bernilai ekonomis apabila dilakukan upaya peningkatan nilai tambah. Kami mendorong perusahaan batu bara melakukan transformasi perusahaan batu bara yang biasanya menjual rokok untuk pembangkit listrik tenaga uap menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang diperlukan bagi industri. Sudah ada beberapa teknologi yang layak diusahakan untuk meningkatkan nilai tambah batu bara untuk industri, seperti coal to PMA, coal to methanol, dan underground coal gasification. Untuk itu, perlu diupayakan konservasi batu bara khususnya yang kualitas rendah dalam rangka mengamankan pasokan dalam negeri melalui peningkatan nilai tambah batu bara di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, saya berharap Perhapi yang merupakan organisasi profesi para ahli pertambangan Indonesia agar lebih konsen terhadap peningkatan nilai tambah batu bara, sehingga dapat memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kepentingan nasional. Selain hal yang di atas, harus dipastikan bahwa penambangan dilakukan dengan memperhatikan good mining practice, termasuk pemenuhan kewajiban lingkungan, dan tentunya memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi penuh Perhapi di bidang pertambangan yang akan genap berusia 30 tahun pada tanggal 21 September 2020 mendatang. Kiranya Perhapi dapat terus berpartisipasi secara aktif, memberikan masukan kepada pemerintah, serta berkontribusi secara nyata untuk menunjukkan peran para ahli pertambangan dalam mewujudkan visi Indonesia maju tahun 2045. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan sekaligus mewakili Bapak Presiden acara Indonesian Coal Conference Save Indonesia Coal kelima tahun 2020 secara resmi terbuka. Selamat mengikuti konferensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan para hadirin, selanjutnya adalah penyerahan cindera mata kepada perwakilan sponsor yang telah mendukung acara ini. Oleh karena itu, kami undang dengan hormat para perwakilan sponsor untuk maju ke tempat yang telah disediakan.
Kami undang dengan hormat perwakilan Platinum Sponsor PT Petrosi Tbk. Kami undang perwakilan Gold Sponsor. Yang pertama adalah PT Arutmin Indonesia. Terima kasih, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Berikutnya kami undang masih dari perwakilan Gold Sponsor PT Pama Persada Nusantara. Dan cindera mata akan diserahkan oleh Wakil Ketua Umum Perhapi, Bapak Sudirman Widi Hartono. Terima kasih, kami persilahkan untuk dapat kembali ke tempat. Berikutnya perwakilan Gold Sponsor PT Putra Perkasa Abadi. Dan cindera mata akan diserahkan oleh Ketua Umum Perhapi, Bapak Rizal Kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian rangkaian acara pembukaan Save Indonesian Coal yang kelima tahun 2020 telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian pada acara ini. Dan terima kasih juga tentunya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Insinyur Arifin Tasrif, yang sudah berkenan hadir pada kesempatan ini. Serta tidak lupa sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung berlangsungnya acara ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami informasikan untuk dapat mengunjungi halaman virtual booth exhibition seperti pada gambar berikut ini. Kami juga ingin menyampaikan acara pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 yang akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, yaitu diskusi dengan tema Red Alert Indonesia Coal Mining Industry, Awareness, Paradigm Shifting, and Strategy. Akan ada 3 narasumber, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Insinyur Airlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bapak Insinyur Arifin Tasrif. Dan diskusi akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Jeffrey Mulyono. Oleh karena itu, kami mengharapkan kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu pada diskusi tersebut. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, hadirin sekalian. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di hari Senin sampai dengan Jumat pekan depan dalam rangkaian acara Save Indonesian Coal yang kelima tahun 2020. Salam sehat, tetap semangat, selamat siang, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.